Sifat dari kitab ini. Sekalipun bahasa dan susunannya sederhana, kitab ini merupakan suatu paparan yang mendalam mengenai diri Kristus di dalam latar belakang sejarah. Di dalamnya terdapat pesan murid, Tuhan yang sederhana, dan bagi pakar teologi yang paling canggih sekalipun, beberapa kesamaan dengan Injil-Injil sinoptis mudah dilihat. Keempatnya menyajikan tokoh utama yang sama. Kita membaca tentang dia selaku anak Allah, anak manusia, Mesias, Tuhan, Juru Selamat, dan lain-lain. Belum lama berselang terdapat suatu kebiasaan di kalangan tertentu untuk berkesimpulan bahwa Yesus yang ditulis oleh Yohanes merupakan hasil proses teologi dalam gereja mula-mula, di mana orang dari Nazaret ini telah ditinggikan kepada kedudukan ilahi. Pandangan ini tidak dapat dipertahankan lagi, sebab penelitian selanjutnya telah memastikan bahwa kristologi dan Injil-Injil sinoptis dan kristologi Injil Yohanes ini pada dasarnya sama. Yesus yang sekedar manusia, sama asingnya bagi para penulis Injil sinoptis seperti bagi Yohanes. Seiring dengan berkembangnya pola sejarah di dalam Injil keempat ini, tampak bahwa secara garis besar alur peristiwanya mirip dengan rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam Injil-Injil sinoptik. Pelayanan Yohanes Pembaptis yang bersifat mempersiapkan panggilan beberapa murid untuk belajar dan melayani. Pelayanan ganda dengan perkataan dan tindakan atau mujizat. Keterangan yang sama di antara antusiasme yang besar kepada Tuhan dan perlawanan dari Yudaisme yang resmi. Sangat pentingnya oknum dan otoritas Yesus. Demikian pula dalam hubungan dengan rangkaian peristiwa terakhir di dalamnya kehidupan Kristus di muka bumi, terdapat pola yang sama berupa pengkhianatan, penangkapan, dan pengadilan, kematian di kayu salib, dan kebangkitan. Tentu saja juga terdapat perbedaan yang besar dengan Injil-Injil sinoptis. Sementara Injil-Injil sinoptis hanya menyebutkan satu Paskah, dan karena itu tampak seperti membatasi pelayanan Kristus hanya selama 1 tahun. Yohanes menyebutkan paling sedikit 3 Paskah, yaitu di dalam Yohanes 2 ayat 23, Yohanes 6 ayat 4, dan Yohanes 13 ayat 1, yang berarti bahwa pelayanannya berlangsung selama 3 tahun. Di dalam Injil-Injil sinoptis, pelayanan Tuhan hampir seluruhnya dilaksanakan di Galilea. Sedangkan Yohanes menekankan aktivitas Yesus di Judea dan hampir tidak mengatakan apa-apa tentang pelayanan di Galilea. Di dalam Injil-Injil sinoptis, pengajaran tentang Tuhan berkisar sekitar kerajaan Allah. Ungkapan ini hampir tidak disebutkan di dalam Injil Yohanes.
di mana khotbah-khotbah sebagian besar dipusatkan pada Yesus sendiri, hubungannya dengan Bapa dan perlunya Dia bagi manusia dalam kebutuhan rohani mereka. Beberapa rincian sejarah menimbulkan persoalan. Salah satu contohnya ialah pembersihan bait suci yang oleh Yohanes ditempatkan pada awal pelayanannya dalam pasal 2. Tetapi ditempatkan yang paling sederhana di sini mungkin adalah penjelasan yang benar bahwa ada 2 kali pembersihan di bait suci. Contoh yang lain ialah panggilan para murid yang menurut Injil-Injil sinoptis terjadi di Galilea. Yohanes menceritakan bahwa beberapa orang dipanggil di wilayah Judea pada awal pelayanannya dalam pasal 1. Masalah ini mereda ketika orang berpikir bahwa kesediaan para nelayan Galilea untuk meninggalkan jala-jala mereka dan mengikut Yesus paling mudah dijelaskan berdasarkan anggapan bahwa mereka sudah mengenal Dia dan telah menjadi muridnya untuk sementara, sebagaimana diungkapkan Injil ini. Adalah agak mengejutkan bahwa Yesus sudah dianggap Mesias pada awal pelayanannya di dalam Injil ini. Masih dalam pasal 1, padahal pengenalan Mesias baru muncul belakangan di dalam Injil-Injil yang lain. Sekalipun demikian, kedua pandangan ini bukan bertentangan, sebab pernyataan Petrus di Kaisarea Filipi di dalam Matius 16 ayat 16 tidak perlu dianggap sebagai suatu keyakinan yang baru diperoleh pada saat itu. Bandingkan dengan Matius 14 ayat 33. Kebenaran yang sudah diketahui sebelumnya kini menjadi makin mendalam melalui pengalaman pribadi bersama Anak Allah. Tentang penulis. Sekalipun kitab ini tidak menyebutkan siapa penulisnya, dia ditandai dengan murid yang dikasihi, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 20, 23, 24. Dan sahabat dekat Petrus. Kesaksian gereja kuno kurang lebih menyebutkan bahwa Yohanes putra Zebedeus, bandingkan dengan Yohanes 21 ayat 2 adalah penulisnya. Ireneus adalah saksi utama. Beberapa sarjana telah mempersoalkan apakah seorang yang tidak pernah sekolah dan tidak berpengalaman. Kisah Rasul 4 ayat 13 dapat menulis semacam ini. Waktu, motivasi, dan pemberian kemampuan oleh Roh tidak boleh dianggap remeh. Waktu menilai kemampuan Yohanes di dalam mengatasi kekurangannya itu. Banyak sarjana modern lebih suka beranggapan bahwa seorang murid yang tak dikenal yang menulis Injil ini, sekalipun sebagian besar bahannya mungkin berasal dari Yohanes. Tetapi ini merupakan pertukaran yang tidak perlu, yaitu yang dikenal ditukar dengan yang tidak dikenal. Selanjutnya adalah tanggal dan tempat
penulisan. Menurut tradisi Kristen, Yohanes menghabiskan tahun-tahun yang kemudian dari hidupnya di Efesus, di mana dia menyelenggarakan pelayanan, memberitakan Injil, mengajar, dan juga menulis. Dari sini dia dibuang ke Pulau Patmos ketika Kaisar Domitian memerintah. Injil yang ia tulis tampaknya menunjukkan pengenalan akan tradisi sinoptis, dan karena itu harus diletakkan pada akhir rangkaian Injil ini, mungkin sekitar tahun 80 dan 90 Masehi. Beberapa orang bahkan mengajukan tanggal yang lebih belakangan lagi. Penemuan berbagai bagian Injil ini di Mesir pada belahan pertama abad kedua menunjukkan bahwa penulisan Injil ini adalah dalam abad pertama. Maksud penulisan. Pada sisi yang positif, maksud penulisan ini terdapat di dalam Yohanes 30 ayat Yohanes 20 ayat 30 dan 31, yaitu agar orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, sehingga orang itu dapat memperoleh hidup melalui iman. Pemilihan bahan diperhitungkan untuk menuju pada kesimpulan semacam itu. Maksud-maksud sampingan mungkin juga ada, seperti penolakan terhadap docetisme, suatu pandangan yang tidak menerima kemanusiaan Yesus, bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 14, dan pengungkapan bahwa Yudaisme adalah sistem keagamaan yang tidak memadai karena telah menutupi dosa-dosanya yang lain dengan menolak Mesiasnya yang dijanjikan, terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 11 dan lain-lain. Demikianlah prolog untuk Injil Yohanes.